Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davidson Oksapianus dengan NIM 2001030073 Universitas Islam Syekh Tangerang semester 4. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit review jurnal dengan tema public speaking serta teknik ice breaking dan MC sebagai upaya pelajaran yang menarik. Langsung ke latar belakangnya. Di latar belakangnya itu ada berkomunikasi atau menyampaikan sebuah materi tidaklah sesederhana seperti apa yang diharapkan atau yang dilihat pada orang lain pada umumnya. Dibutuhkan juga pelatihan-pelatihan dan keterampilan serta pengetahuan yang menadain, sehingga pesan yang disampaikan mudah diserap oleh para pendengar yang ada. Terus keterbatasan pemahaman juga di lapangan menunjukkan terkadang membuat jenuh audiens dalam menyerap materi yang disampaikan. Terus kemampuan berbicara di muka umum atau biasa disebut public speaking sangat penting dikuasai oleh para pengajar, baik para dosen maupun guru-guru di sekolah atau di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah, pengajar yang menarik dewasa ini adalah ketika metode public speaking yang disampaikan kepada audiens mempunyai daya tariknya sendiri dan menjadi magnet perhatian. Teknik dan metode public speaking yang baik serta pintar dikarenakan dapat mengatur irama dan intonasi serta dapat menarik audiens masuk ke tiap segmen materi yang disampaikan. Seseorang pembicara dikatakan sukses di muka umum apabila para pendengar merasa puas terhadap materinya serta kemudian merespons secara positif dari materi yang disampaikan atau diterima. Terus kita langsung masuk ke pembahasan. Di pembahasannya itu ada keberadaan dosen di universitas dan guru sebagai pengajar di sekolah sangatlah penting. Seperti yang kita tahu, dosen-dosen di universitas lainnya atau guru-guru di sekolah ada untuk memberi kita pengetahuan umum tentang apa yang akan kita dapatkan di suatu hari nanti. Keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat, di organisasi, di kegiatan ilmiah tidak pernah lepas di dunia. Seni berbicara di muka publik atau public speaking, kemampuan berbicara secara ilmiah ataupun non-ilmiah, menjadi motivasi tersendiri bagi audiens yang mendengarkan. Hal ini juga adalah sangat wajar karena teknik tersebut meliputi kemampuan gestur tubuh sangat meyakinkan, intonasi berbicara yang wajar karena intonasi berbicara yang tenang, pengetahuan yang dimiliki oleh sang pembicara tersebut. Keberadaan para pendidik, guru, dan dosen sangat diperhatikan oleh negara. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan undang-undang negara kita, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 menyebutkan yang pertama itu ada guru merupakan pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta melakukan evaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan menengah. Yang kedua itu ada dosen merupakan pendidikan profesional dalam ilmuwan dengan tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan ilmu seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kita masuk ke pelaksanaan kegiatan public speaking dan teknik ice break dan MC ini dibagi dalam beberapa kegiatan seperti berikut. Yang pertama itu ada public speaking. Berdasarkan teori De Vito tahun 2009 terdapat keuntungan dicapai seorang menjadi public speaking. Keuntungannya tuh ada beberapa. Yang pertama itu dapat meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir. Maksudnya itu adalah dapat menerapkan konsep-konsep yang kompleks dengan jelas. Terus selanjutnya ada meneliti berbagai persoalan secara luas,
Terus ada mendukung argumentasi dengan semua persuasi yang berarti. Terus selanjutnya ada memahami motivasi manusia serta mampu menggunakan pandangannya dengan persuasi. Yang kelima ada menghadirkan kemampuan yang dimiliki orang lain dengan penuh kepercayaan dan keyakinan diri. Terus yang lanjut ke memperbaiki kemampuan berkomunikasi secara umum. Public speaking itu mengembangkan dan memperbaiki kemampuan berkomunikasi seseorang secara umum, seperti mengembangkan gaya komunikasi secara efektif, meningkatkan kemampuan diri dan harga diri, menyesuaikan pesan yang disampaikan untuk mendengar spesifik, mendengar dan menanggapi umpan balik, mengembangkan daya tarik dan logika dan emosional. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan berbicara di depan audiens. Pembicara bukan dilahirkan, namun diciptakan. Seseorang dapat menjadi pembicara melalui beberapa interupsi, membuka dengan pembicaraan yang berbeda dan berpengalaman yang dipelajari sendiri sehingga menjadi lebih mampu, lebih percaya diri dan menjadi pembicara yang efektif, serta memiliki kemampuan dalam menyampaikan suatu kritik. Terus yang selanjutnya itu ada teknik ice break atau ice breaking. Ice breaking itu bisa diartikan sebagai usaha untuk memecahkan atau mencairkan suasana yang kaku seperti ice, agar menjadi nyaman, mengalir seperti santai. Hal ini bertujuan agar materi-materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Tujuan dilaksanakannya ice breaking itu adalah yang pertama menciptakan kondisi yang sejajar atau setara sesama peserta pelatihan. Yang kedua ada menghilangkan gap atau kesenjangan batas antara peserta sehingga tidak ada perbedaan sehingga muncul persamaan dan kesempatan untuk maju. Terus adapun langkah-langkah persiapan sebelum ice breaking. Yang pertama tuh ada persiapan untuk permainan ice breaking. Kumpulkan semua jenis permainan yang menarik di dalam kegiatan yang akan dilakukan dan pilihlah permainan yang tidak mengandung unsur sara ataupun berbahaya dan unsur kerjasama serta waktu yang efektif. Terus yang keduanya itu ada memulai permainan ice breaking. Meminta secara sukarela kepada para peserta untuk mencoba permainan yang diarahkan kepada peserta sehingga mereka bisa memahami permainan tersebut, memanfaatkan waktu secara komunikatif kepada peserta sehingga terciptanya suasana yang baru dan menyenangkan. Terus yang ketiga tuh ada MC atau Master of Ceremonies. Nah, tujuan dari MC ini adalah mengumumkan susunan suatu acara dan memperkenalkan orang yang akan tampil mengisi acara tersebut serta bertanggung jawab memastikan acara berlangsung lancar dan tepat waktu. Menurut Wiyanto dan Astuti 2002, pembawa acara adalah orang pertama yang berbicara dalam suatu acara. Pembawa acara juga harus bisa menarik perhatian hadirin atau audiens untuk segera merasa terlibat dalam pertemuan. Kalau upaya ini gagal tuh jalannya adalah menjadi hambar, tidak berkesan dan mengecewakan. Terus ada beberapa metode yang mudah diingat dan untuk dihafalkan, yaitu ada salam dan sapa, ada apresiasi, ada perkenalan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu adalah kegiatan pelatihan public speaking atau ice breaking Master of Ceremony atau MC itu berjalan sesuai dengan harapan dan diharapkan para peserta ke depan terdapat mengaplikasikannya dalam pengajaran sehingga metode pengajaran menjadi lebih hidup, berwarna, dan dapat memotivasi para mahasiswa. Audiens juga disuruh aktif mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan supaya suasana tidak terlalu kosong atau hambar. Pertanyaannya juga bisa seputar kegiatan dan mendapatkan pencerahan dari pemateri yang berasal dari dosen akademis dan praktis yang sehari-hari adalah sebagai profesional di bidang public speaking ataupun ice breaking dan master of ceremony. Dari semua peserta juga kita harus memanfaatkan dan menyampaikan bahwa
Ini waktu kurang sehingga dirasakan hal tersebut perlu untuk kegiatan serupa yang bertujuan untuk memberikan soft skill kepada semua audiens. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.